Shalom, saudara-saudara. Jumpa lagi di dalam Renungan Harian HKBP Maranatha, Resort Maranatha Rawalumbu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menundukkan hati kita untuk mempersiapkan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini dari 1 Samuel 26 ayat 24, demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. 1 Samuel 26 ayat 24. Untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya Ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Demikian firman Tuhan. Berharga karena Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan tidak melihat seperti yang dilihat oleh manusia. Melihat wajah, melihat bagaimana fisiknya, tetapi bagaimana hatinya. Demikianlah pemilihan Daud dari antara saudara-saudaranya yang lebih gagah, yang lebih menawan, dan lebih daripada Daud yang masih muda pada masa itu. Tetapi Tuhan melihat hatinya Daud yang tidak mau berbuat dosa, ataupun dia lebih mengutamakan yaitu Tuhan daripada yang lain. Ini yang membuat Daud sangat berharga di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Raja Saul sangat membenci Daud karena Daud begitu berhasil. Karena Daud begitu dikagumi banyak daripada rakyat itu. Dia sanggup melakukan atau mengalahkan pasukan-pasukan yang besar karena Tuhan yang menyertai dia. Dan beberapa kali Raja Saul ingin membunuh Daud pada masa itu, tetapi Tuhan selalu menyertai Daud. Dan ini adalah yang kedua kalinya Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Tetapi Daud tidak mau. Daud tidak mau menentang Tuhan. Kenapa? Karena Daud selalu mengatakan tidak akan menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Raja Saul diurapi oleh Tuhan melalui Samuel. Dan orang-orang yang diurapi oleh Tuhan tidak boleh diperlakukan dengan sembarangan. Inilah yang selalu dipegang oleh Daud. Meski ada kesempatan untuk membalaskan segala maksud-maksud yang jahat daripada Raja Saul, tetapi karena Daud melihat Tuhanlah yang mengurapi Raja Saul itu. Tuhan tidak pernah salah di dalam melakukan ataupun di dalam pemilihannya, meski terkadang manusia itu terjatuh di dalam dosanya. Saudara-saudara, ini sangat menjadi suatu yang berharga bagi Raja Daud. Dia melihat Tuhan, bahwa Tuhan di atas segalanya, bahwa Tuhan yang harus diakui, harus dituruti, bukan keinginan daripada daging ataupun daripada emosi dia. Bukan karena kesempatan ada sehingga dia melakukan sesuatu yang jahat. Seperti Yusuf juga, ketika ada kesempatan dia tidak mau berbuat jahat. Karena mata Tuhan melihat segala perbuatan kita atau segala perbuatannya di dunia ini. Inilah kita juga orang-orang percaya, agar kita tahu, agar kita melakukan hal-hal yang baik di dalam hidup kita ini. Karena kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan kita. Kita sangat berharga
di hadapan Tuhan, sehingga tidak lagi jatuh ataupun tidak lagi tunduk kepada keinginan daging, atau dikatakan tidak lagi diperbudak, diperhamba oleh dosa. Itulah kita yang berharga yang ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga jangan lagi memperhambakan diri dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi hendaklah berbuat yang baik sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Begitu berharganya kita ini ditebus oleh Tuhan Yesus. Begitu berharganya sehingga dia tersalib di kayu salib untuk kita, untuk membebaskan kita dari perbudakan segala dosa. Saudara-saudara, firman Tuhan ini kiranya dapat menolong kita melihat bagaimana seorang Kristen atau orang yang percaya berperilaku di dalam kehidupannya. Meski ada kesempatan, tetapi jangan gunakan kesempatan itu untuk berbuat dosa. Tetapi gunakanlah kesempatan itu untuk memuliakan Tuhan. Begitu Daud punya kesempatan membunuh Saul, dia tidak melakukan itu, tetapi dia serahkan kepada Tuhan dan mengatakan, biarlah perbuatan baiknya ataupun yang tidak jahat yang tidak dilakukannya kepada Raja Saul, di mana dia berkesempatan untuk membunuhnya, menjadi berharga itu di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan memperhitungkannya untuk menolong dia di masa-masa yang sulit. Saudara-saudara, ini adalah suatu perbuatan yang terpuji yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selalu melakukan yang baik, selalu menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Mari kita syukuri semuanya itu dengan melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Meski ada kesempatan untuk berbuat dosa, jangan lakukan itu. Meski kita lihat bahwa tidak ada orang yang melihat kita, tetapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan jangan lagi mau diperhamba oleh dosa. Kita sudah dimerdekakan daripada itu untuk suatu kehidupan yang kekal yang Tuhan Yesus sudah janjikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur bagi Tuhan. Kami panjatkan karena Engkau adalah Allah yang sungguh baik. Engkau melihat kami dan membuat kami begitu berharga di hadapan-Mu. Kami yang tidak layak ini Tuhan, yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kekurangan, tetapi berlimpah kasih karunia-Mu. Bahkan Engkau berikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk menebus segala dosa kami, agar kami dapat memanggil Engkau Abah, agar kami dapat memanggil Engkau Bapa kami, agar kami dapat berseru-seru kepada Tuhan. Dan terlebih Tuhan, agar kami menjadi yaitu pewaris di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom buat saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.